Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Komaria, guru UPTD SDN Tambelangan 3, yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Sampang pada tugas koneksi antar materi coaching untuk supervisi akademik. Coaching didefinisikan sebagai: pertama, sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Pernyataan ini diutarakan oleh Grant pada tahun 1999. Kedua, kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Hal ini dipaparkan oleh Whitmore pada tahun 2003. Definisi ketiga yaitu bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Ini dipaparkan oleh International Coach Federation atau ICF. Selain coaching, ada beberapa metode pengembangan diri yang lain yang bisa jadi sudah kita praktikkan selama ini di sekolah, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Agar lebih memahami konsep coaching secara lebih mendalam, ada baiknya kita juga menyelami perbedaan peran coaching dengan metode-metode pengembangan diri tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi, perbedaan peran antara coaching dengan mentoring, konseling, fasilitasi, dan training dapat dirangkum dalam tabel berikut. Berikut merupakan tabel perbedaan peran metode pengembangan diri. Coaching dalam konteks pendidikan merupakan komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Sistem Among ing ngarsa sungtulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Sebagai seorang guru, dengan semangat tuturi handayani, maka perlulah kita menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat Among. Pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dan coachee yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Pada tabel berikut merupakan 4 cara berpikir Among yang dapat melatih guru dalam menciptakan semangat tutwuri handayani dalam setiap perjumpaan pada setiap proses komunikasi dan pembelajaran. Berikut tabel paradigma berpikir Among. Salah satu tujuan pengembangan kompetensi diri adalah agar guru menjadi otonom, yaitu dapat mengarahkan, mengatur, mengawasi, dan memodifikasi diri secara mandiri. Untuk itu diperlukan paradigma berpikir dan prinsip coaching bagi orang yang mengembangkan. Paradigma berpikir yang pertama yaitu fokus pada coachee atau rekan sejawat yang akan kita kembangkan. Pada saat kita mengembangkan kompetensi rekan sejawat kita memusatkan perhatian pada rekan yang kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. Paradigma berpikir yang kedua adalah bersifat terbuka dan ingin tahu. Kita perlu berpikiran terbuka terhadap pemikiran-pemikiran rekan sejawat yang kita kembangkan. Paradigma berpikir coaching yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat. Paradigma berpikir coaching yang keempat adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kita harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa rekan kita melihat masa depan. Dalam berinteraksi dengan rekan sejawat atau siapa saja, kita dapat menggunakan prinsip coaching dalam rangka memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi. Prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan. Dalam coaching,
Posisi coach terhadap coachinya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Prinsip coaching yang kedua yaitu proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coach, serta memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. Prinsip coaching yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Adapun 3 kompetensi inti coaching yang penting dipahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan coaching kepada teman sejawat di sekolah. Di antaranya adalah yang pertama, kehadiran penuh. Merupakan kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kompetensi inti yang kedua yaitu mendengarkan aktif atau menyimak. Hal ini perlu dilatih untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh coach dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan. Kompetensi inti ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Pertanyaan dikatakan berbobot apabila merupakan hasil dari mendengarkan aktif, membantu coach, bersifat terbuka dan eksploratif, dan diajukan di momen yang tepat. Salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif yaitu rasa, yang diperkenalkan oleh Julian Treasure. Rasa merupakan akronim dari R, receive, yang berarti menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan coach. Perhatikan kata kunci yang diucapkan. A, appreciate, yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coach. S, summarize, yaitu saat coach selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama. A, ask, sama dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya terkait kiat mengajukan pertanyaan berbobot. Acuan umum sebuah alur percakapan coaching yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna yaitu alur Tirta, yang merupakan pengembangan dari satu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu Grow Model. Alur percakapan Tirta merupakan sebuah akronim dari T, tujuan utama, yaitu tahap awal di mana kedua pihak coach dan coach menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coach. I, identifikasi, yaitu coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. R, rencana aksi, merupakan pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. T, tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Salah satu proses penting yang dilakukan saat supervisi akademik yaitu pemberian umpan balik. Adapun strategi dalam memberikan umpan balik berbasis coaching secara efektif yaitu yang pertama, pastikan coach dalam suasana hati positif. Apabila sedang marah atau jengkel, jangan memberi umpan balik. Kedua, dapatkan dulu pandangan coach tentang situasi yang akan diberi umpan balik.
Ketiga, dengarkan, dapatkan kata kunci, dan perdalam dari situ. Terakhir, jangan lupa memberikan umpan balik apresiatif jika ada hal-hal baik yang ditunjukkan coach. Adapun beberapa jenis umpan balik yang mendukung kemandirian untuk penerima umpan balik yaitu 1. Umpan balik dengan pertanyaan reflektif dan kedua, umpan balik menggunakan data yang valid. Pada umumnya, pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Pada tahap pelaksanaan, diisi dengan kegiatan berdasarkan teknik dan model yang dipersiapkan. Salah satu bagian dalam tahapan pelaksanaan supervisi akademik adalah observasi pembelajaran di kelas atau yang biasa kita sebut sebagai supervisi klinis. Adapun siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, di mana pertemuan ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam mengembangkan kompetensi diri. Tahap yang kedua yaitu observasi, di mana aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor bertujuan untuk mengambil data atau informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati. Tahapan yang terakhir yaitu pasca observasi, di mana percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Dengan prinsip berkesinambungan dan memberdayakan, seorang supervisor meneruskan hasil dari tahapan pelaksanaan supervisi akademis dan klinis sebagai pijakan lanjutan dari proses tindak lanjut yang meliputi refleksi, perencanaan pengembangan diri, dan pengembangan proses pembelajaran, seperti terlihat pada roda supervisi akademik. Kegiatan tindak lanjut dapat dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Seorang supervisor dengan paradigma berpikir seorang coach akan senantiasa menjadi mitra pengembangan diri para guru dan rekan sejawatnya demi mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun pengalaman dalam proses belajar coaching untuk supervisi akademik terkait emosi yang dirasakan yaitu lebih antusias untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait penerapan coaching dalam supervisi akademik dan selalu berusaha menerapkan praktik coaching setiap kali memecahkan permasalahan baik di kelas maupun di sekolah. Hal yang sudah baik dari saya yaitu mampu menerapkan teknik coaching pada peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan di kelas dan dapat menggunakan alur tirta dalam proses coaching dengan runtut. Namun ada juga hal yang perlu diperbaiki, seperti perlu lebih meningkatkan kompetensi inti coaching secara lebih spesifik, utamanya pada bagian membuat pertanyaan berbobot, dan pada siklus supervisi akademik perlu lebih menggali keterampilan pada tahapan pasca observasi. Adapun keterkaitan terhadap proses, kompetensi, dan kematangan diri pribadi yaitu mampu mengoptimalkan peranan diri sebagai pemimpin pembelajaran sehingga menjadi salah satu sumber kekuatan demi mewujudkan dimensi pertumbuhan dan pengembangan diri dalam menggali potensi yang ada dalam diri. Keterkaitan materi modul 2.1 dan modul 2.3. Prinsip coaching untuk supervisi akademik meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, maka kita harus menjalin hubungan yang baik, supaya mereka merasa nyaman ketika mereka menceritakan permasalahan yang mereka hadapi, terutama dalam proses pembelajaran. Sebagai coach, kita harus kreatif dalam menggali informasi terkait apa kebutuhan belajar mereka dan bagaimana kita berkreasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Kemudian kita akan memaksimalkan potensi mereka berdasarkan minat dan bakat yang mereka miliki, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka dengan baik. Adapun kaitan materi modul 2.2 dan modul 2.3. Salah satu strategi untuk memberikan umpan balik pada Kuce adalah memastikan Kuce dalam suasana hati positif. Hal ini berarti kita sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu membuat suasana kelas menjadi kondusif dan penuh aura positif. Untuk menciptakan suasana seperti itu, kita dapat menggunakan teknik stop pada Kuce kita agar suasana hati mereka kembali positif, sehingga kita dapat memberikan umpan balik dengan efektif. Apa yang menjadi tantangan pada implementasi coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah. Apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik. Sehingga saat kita akan mengimplementasikan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, tidak sedikit dari rekan sejawat yang merasa bahwa mereka dalam masalah besar karena mereka akan dinilai dan dibina atas kekurangan yang mereka miliki. Lalu, bagaimana alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi? Saatnya sekarang kita mengembalikan semangat supervisi akademik mula-mula dengan melihat dan berpikir dengan menggunakan kacamata dan topi seorang coach. Supervisi akademik sebagai proses berkelanjutan yang memberdayakan dengan menerapkan prinsip coaching yang sebenarnya, mulai dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Demikian tugas koneksi antar materi coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.